Shalom seluruh umat-umat Tuhan, dimanapun saudara berada pada saat ini. Shalom kepada murid segala bangsa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat berkumpul kembali pada pelajaran firman Tuhan, seri pelajaran Alkitab mingguan, triwulan ketiga tahun 2025. Dan pada saat ini kita telah sampai kepada pelajaran yang ke-11 dengan judul Kemurtatan dan Syafaat. Saudara-saudaraku yang kekasih, kami tetap memohon kepada saudara-saudara, jika saudara-saudara terberkati dengan pelajaran dari channel YouTube ini dan juga dari pelajaran firman Tuhan yang dibagikan dan yang dimuat di dalam channel YouTube Murid Segala Bangsa. Kami mohon kepada saudara-saudara untuk like video ini, men-share video ini, membagikannya kepada teman-teman atau umat-umat Tuhan yang membutuhkan. Dan juga kami memohon untuk tidak lupa men-subscribe channel YouTube Murid Segala Bangsa. Dan ketika Anda men-subscribe, like atau membagikan video ini, maka masing-masing kita boleh memberikan pertumbuhan yang baik kepada channel ini. Sehingga dengan demikian, channel ini boleh membawa berkat, boleh membawa umat-umat Tuhan untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Dan mereka juga boleh menjadi saksi dan boleh menuntun banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Baik saudara-saudara, dan saudara-saudara juga boleh memberikan komentar di dalam kolom komentar atau pertanyaan atau apapun yang saudara mau boleh sampaikan kepada kami, kepada ministry ini, Murid Segala Bangsa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada saat ini, mari kita tundukkan kepala, saudara dan saya dan semua yang boleh mengikuti siaran ini, pelajaran ini, kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kasih karunia dan waktu yang Kau berikan kepada kami. Hamba-Mu di sini kembali yang Kau percaya untuk boleh memimpin, membagikan, mempelajari bersama-sama dengan pemirsa yang ada di rumah, umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Ya Tuhan, Kau mengetahui kami adalah manusia yang berdosa, dan kami tidak sanggup untuk mengerti firman ini, terlebih untuk melakukannya. Oleh sebab itu kami meminta pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan, hendaklah Tuhan boleh bersama dengan kami, melalui tuntunan Roh Kudus yang Kau telah janjikan kepada kami. Ketika kami meminta, maka Engkau akan memberikannya kepada kami. Bantulah kami Tuhan untuk dapat mengerti, sehingga dengan demikian hikmat yang Kau berikan kepada kami memampukan kami untuk mengerti dan memahami, terlebih untuk melakukan, dan kami boleh menjadi terang bagi sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, sehingga banyak umat-umat Tuhan yang boleh mengenal kebenaran, dan kami semua dipersiapkan untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali yang tidak lama lagi. Terima kasih ya Tuhan, kami persembahkan doa ini kepada Bapa melalui perantaraan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan memulai pembahasan kita. Judulnya adalah Kemurtatan dan Syafaat, ya. Dan di sini ayat intinya boleh sama-sama kita baca, dan Anda juga boleh membuka Alkitab. Keluaran 32 ayat 31 dan 32. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Ini adalah doa dan permohonan dari Musa kepada Bapa, kepada Tuhan. Baik, kita memasuki pelajaran kita, Kemurtatan dan Syafaat. Ayat hafalannya sudah kita baca, ya kita baca pembahasannya, keterangannya. Musa hanya absen dari perkemahan Israel selama 40 hari. Dan apa yang terjadi? Umat Allah telah berpaling darinya dan menyembah berhala buatan manusia, yaitu anak lembu emas. Setelah begitu banyak tanda, pengalaman,
dan mukjizat yang dahsyat. Bagaimana mungkin mereka melakukan hal tersebut? Bisa jadi ada banyak jawaban untuk itu, dan mungkin ada kebenaran di dalamnya. Apakah orang-orang itu tidak mengerti siapa Allah itu sebenarnya? Atau apakah pengalaman mereka yang luar biasa dengannya dibayangi oleh keinginan daging dan dosa mereka? Apakah mereka tidak menghargai apa yang telah Allah lakukan bagi mereka? Tetapi sebaliknya, mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang sepele. Apakah pemahaman mereka telah dikaburkan, dirusak oleh kesibukan sehari-hari dan pemikiran lama yang berdosa? Apakah mereka tidak bersyukur atas tindakan belas kasihan Allah terhadap mereka? Apakah mereka begitu cepat melupakan tindakan-tindakan Allah yang luar biasa? Mazmur 106 ayat 13 dan ayat 21 sampai 23. Atau mungkinkah semua itu disebabkan oleh kepemimpinan Harun yang gagal? Juga kepada Harun, Tuhan begitu murka hingga ia mau membinasakannya. Ulangan 9 ayat 20. Apapun alasan dari kemurtatan yang mengerikan ini, pelajaran apa yang kita dapat ambil darinya? Tidak hanya tentang keberdosaan manusia, tetapi juga tentang kasih Allah yang penuh kemurahan kepada manusia terlepas dari keberdosaan mereka. Kita telah menyelesaikan bagian pendahuluan di Sabtu petang. Kita akan melanjutkan kepada pelajaran hari Minggu. Di pelajaran hari Minggu, judulnya adalah kepemimpinan yang gagal. Tuhan memanggil Musa untuk menghabiskan waktu bersamanya. 40 hari dan 40 malam. Mungkin merupakan waktu yang singkat bagi Musa. Tetapi bagi bangsa Israel, waktu itu sangat terasa lama bagi mereka. Pemimpin mereka yang tidak ada. Mereka menjadi bingung, tidak sabar, takut, dan merasa tidak aman. Mereka ingin memiliki Tuhan yang dapat dilihat, yang akan memimpin mereka. Allah yang telah mereka lihat sepanjang hidup mereka di Mesir, yang penuh dengan penyembahan berhala. Bacalah Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Bagaimanakah mungkin kepemimpinan Harun bisa gagal secara spektakuler? Ya, saudara-saudara bisa buka ya, Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Mari kita buka Keluaran 32 ayat 1 sampai 6 ya. Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Baik, sama-sama kita baca. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah," ya huruf kecil Allahnya ya, "yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Harun tidak mampu memanfaatkan kesempatan tersebut. Dia gagal memanfaatkan momen itu dan melakukan apa yang benar. Alih-alih mempercayai Tuhan, dia malah melemah di hadapan mayoritas. Orang-orang menuntut hal yang tidak terpikirkan. "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami." Keluaran 32 ayat 1. Dan dia setuju. Orang-orang dengan sukarela memberikan emas untuk membuat berhala tersebut. Dan Harun bukan hanya tidak melarang mereka, tetapi pada kenyataannya dia mengajak mereka untuk menyumbang. Dia kemudian ikut serta dalam pembuatan ilah palsu ini. Setelah itu orang-orang menyatakan, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Keluaran 32 ayat 4. Begitu berdosa, jahat, dan picik, mereka baru saja membuat berhala ini dan kemudian menyatakan bahwa berhala itu, patung itu, telah membebaskan mereka. Bukankah menakjubkan bagaimana keinginan yang berdosa dapat memutarbalikkan pemikiran dan tindakan kita? Orang-orang merayakan ciptaan mereka sendiri dan kemanusiaan serta moralitas mereka menjadi rendah
dalam perjalanannya. Dalam kemelut seperti ini, diperlukan orang yang teguh, yang berani mengambil keputusan yang betul-betul berani. Seorang yang lebih mengutamakan kehormatan Allah daripada untuk menjadi populer, lebih daripada keselamatan diri atau daripada hidup itu sendiri. Tetapi pemimpin Israel yang sekarang tidak mempunyai watak seperti itu. Harun dengan lembek memprotes tuntutan itu, tetapi kebimbangan serta perasaan takutnya pada saat yang kritis itu hanyalah membuat mereka menjadi lebih nekat lagi. Kekacauan semakin bertambah, kegaduhan yang membabi buta, dan tidak beralasan tampaknya menguasai orang banyak itu. Banyak yang setia atas perjanjian mereka dengan Allah, tetapi jauh lebih banyak orang-orang yang menggabungkan diri dalam kemurtatan ini. Harun merasa takut akan keselamatan dirinya dan gantinya berdiri teguh untuk kehormatan nama Tuhan. Ia telah menyerah kepada tuntutan orang banyak. Ini tertulis di dalam Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 1, halaman 373. Ya, jadi kita dapat lihat di sini saudara-saudara, bahwa dikatakan di sini Harun merasa takut akan keselamatan dirinya dan gantinya berdiri teguh untuk kehormatan nama Tuhan. Ia telah menyerah kepada tuntutan orang banyak. Saudara-saudara, pernahkah kita berdiri dalam posisi Harun? Apakah kita ketika kita di dalam kumpulan umat-umat Tuhan, di dalam gereja, atau di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan kita, atau dimanapun kita berada, saudara dan saya berada. Pernahkah saudara mengalami posisi atau situasi yang dialami oleh Harun, dan kita melakukan kesalahan yang sama seperti Harun? Di sini dikatakan Harun merasa takut akan keselamatan dirinya, dan gantinya berdiri teguh untuk kehormatan Tuhan. Ia telah menyerah kepada tuntutan orang banyak. Saudara-saudara, situasi yang dihadapi oleh Harun memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita seharusnya selalu berdiri teguh untuk membela, untuk berdiri untuk kehormatan nama Tuhan dan tidak menyerah kepada tuntutan orang banyak. Ketika tuntutan orang banyak adalah tuntutan dan pilihan untuk kita memilih pilihan yang salah di hadapan Tuhan. Di sini ada pertanyaan di pelajaran hari Minggu di bagian paling bawah. Bagaimanakah mungkin Harun, seorang pemimpin, bisa begitu lemah? Dengan cara apakah Harun berusaha membenarkan tindakannya yang mengerikan itu di dalam hatinya sendiri? Ya, di sini saya akan coba uraikan dan jawab pertanyaan ini. Pembenaran diri Harun. Harun kemungkinan besar berusaha membenarkan tindakannya yang mengerikan dalam hatinya sendiri dengan beberapa cara. Yang pertama, alasan praktis. Dia mungkin berpikir bahwa tindakannya adalah cara terbaik untuk meredam kekacauan dan mencegah pertumpahan darah. Dia mungkin beranggapan bahwa lebih baik mengikuti kehendak rakyat, kehendak umat pada saat itu untuk sementara waktu daripada membiarkan mereka menjadi lebih nekat. Kemudian dia ingin menyelamatkan situasi, ya. Harun mungkin menganggap bahwa dengan membuat anak lembu emas, dia hanya memberikan pengganti untuk menenangkan orang banyak sampai Musa kembali. Dia mungkin tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi spiritual dan moral dari tindakannya ini. Kemudian, menyalahkan orang lain. Dalam benaknya, Harun mungkin menimpakan kesalahan pada bangsa Israel. Dia bisa saja merasa bahwa dia tidak punya pilihan lain karena mereka memaksa dan mengancamnya. Ketika dihadapkan oleh Musa, Harun bahkan mencoba untuk menutupi tindakannya dengan mengatakan, "Kamu tahu sendiri betapa jahatnya bangsa ini," dan mengklaim bahwa anak lembu itu keluar begitu saja dari api. Keluaran 32 ayat 22-24. Kisah ini menunjukkan bagaimana rasa takut dan keinginan untuk menyenangkan orang lain bisa merusak bahkan seorang pemimpin yang ditunjuk Tuhan, dan bagaimana dosa dapat memutarbalikkan pemikiran seseorang untuk membenarkan tindakan yang salah. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Minggu. Kita memasuki pelajaran hari Senin. Pelajaran hari Senin judulnya adalah penyembahan berhala dan kejahatan. Bacalah Keluaran 32 ayat 6. Kemanakah penyembahan berhala dengan cepat membawa mereka? Lihat juga Mazmur 115 ayat 4-8, Mazmur 135 ayat 15-18, dan Yesaya 44 ayat 9 dan 10. Mari kita buka Keluaran 32 ayat 6. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Baik, tadi kita lihat di sini, ya. Kemudian lihat juga Mazmur 115.
ya. Mari kita buka Mazmur 115 ayat 4 sampai 8. Mazmur 115 ayat 4 sampai 8. Berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Ya, ini kita telah menyelesaikan keluar Mazmur 115, kemudian Mazmur 135. Mazmur 135 ayat 15 sampai 18 ya. Mazmur 135 ayat 15 sampai 18 sama-sama kita baca. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Ya, bunyinya hampir sama tadi dengan Mazmur 115. Kemudian Yesaya 44. Mari kita buka Yesaya 44 ayat 9 dan 10. Yesaya 44 ayat 9 dan 10. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu, mereka akan mendapat malu. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Ya, kita telah menyelesaikan pembahasan Yesaya, maksudnya pembacaan ayat Yesaya 44, ayat 9 dan 10. Mari kita lanjutkan kepada pembahasan pelajaran kita. Anak lembu emas itu menyerupai dewa banteng Mesir, ya, yang disebut Apis atau dewa sapi, yang disebut Hathor. Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap perintah pertama dan kedua. Keluaran 20 ayat 3 sampai 6. Pelanggaran ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena hal ini secara terbuka memutuskan hubungan mereka dengan Tuhan yang hidup. Bukannya menyembah pencipta mereka, orang Israel justru menyembah ciptaan mereka sendiri, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat mencium, tidak dapat berbicara, tidak dapat merawat, tidak dapat mengasihi, atau tidak dapat memimpin. Urutan penciptaan dibalik, bukannya memahami bahwa mereka telah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, mereka malah membuat ilah, bahkan bukan menurut gambar mereka sendiri yang sebenarnya sudah cukup buruk, namun menurut gambar seekor binatang. Inikah ilah yang ingin mereka sembah? Dengan demikian, mereka telah berdosa terhadap Tuhan. Yesaya 31 ayat 7 dan Yesaya 42 ayat 17. Dengan cara bagaimanakah kemurtatan anak lembu emas mencerminkan apa yang tertulis dalam Roma 1 ayat 22 sampai 27? Ya, di sini kita diajak untuk membaca Roma 1 ayat 22 sampai 27. Mari kita buka Roma 1 ayat 22 sampai 27. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Sampai ayat 27 ya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka, seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ya, jadi kita masuk kembali kepada pembahasan pelajaran kita. Penyembahan berhala menyangkal pemahaman teologis bahwa Allah adalah
Allah dan manusia adalah manusia. Penyembahan berhala menghapus jurang pemisah antara Allah dan manusia. Pengkhotbah 5 ayat 2. Dan memutuskan hubungan dengannya. Entah itu terang-terangan dan terbuka atau sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. Penyembahan berhala dengan cepat memutuskan hubungan kita dengan Tuhan dan menuntun kita ke arah kemerosotan moral. Tidak heran jika ayat ini berbicara tentang apa yang mereka lakukan keesokan harinya. Setelah mempersembahkan korban kepada berhala, mereka kemudian mulai berpesta dalam apa yang digambarkan oleh Ellen G. White sebagai menyerupai upacara penyembahan berhala di Mesir, tertulis di dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 378. Manusia adalah makhluk yang jenius dalam menciptakan berhala-berhala mereka sendiri. Mereka menciptakan Tuhan-Tuhan mereka sendiri, dan itu sudah cukup buruk. Tetapi kemudian mereka pergi dan melayani Tuhan-Tuhan itu. Sang Pencipta digantikan dengan hal-hal yang cepat atau lambat mengarah pada kemerosotan moral. Di bagian paling bawah di pelajaran kita, apa sajakah cara-cara yang dilakukan manusia saat ini untuk menyembah ciptaan dan bukannya menyembah Sang Pencipta? Ya, saya akan coba jawab dan uraikan pertanyaan ini. Penyembahan ciptaan di masa kini, meskipun dalam bentuk yang berbeda, manusia modern terus menyembah ciptaan alih-alih Sang Pencipta. Beberapa cara utama yang dilakukan manusia saat ini termasuk yang pertama, materialisme dan harta benda. Banyak orang menyembah kekayaan, status sosial, dan harta benda. Mereka menjadikan uang dan kepemilikan sebagai tujuan hidup utama. Menempatkannya di atas nilai-nilai spiritual dan hubungan dengan sesama. Narsisme dan kultus diri. Sebagian orang menyembah diri sendiri. Mereka berfokus secara berlebihan pada citra diri, popularitas, dan validasi dari orang lain. Terutama melalui media sosial. Harga diri mereka sepenuhnya bergantung pada apa yang dipikirkan orang lain. Ideologi dan kekuasaan manusia. Beberapa orang menempatkan ideologi politik, nasionalisme, atau bahkan kemajuan teknologi sebagai dewa baru. Mereka berkeyakinan bahwa solusi untuk semua masalah manusia terletak pada sistem atau pencapaian buatan manusia, bukan pada pencipta. Hal ini seringkali mengarah pada pengorbanan moral demi mencapai tujuan yang dianggap lebih besar. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Senin, kita memasuki pelajaran hari Selasa. Pelajaran hari Selasa dengan judul Merusak Diri Mereka Sendiri. Bacalah Keluaran 32 ayat 7 dan 8. Mengapa Allah menyuruh Musa kembali ke perkemahan Israel? Mari kita buka Keluaran 32 ayat 7 dan 8. Ya, sebentar. Keluaran 32 ayat 7 dan 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Dengan berpaling kepada berhala, bangsa Israel sedang dalam proses menceraikan diri mereka sendiri dari Tuhan yang benar. Dia yang telah membebaskan mereka dari Mesir. Tuhan dengan tepat menimpakan kesalahan kepada mereka dengan mengatakan bahwa mereka telah merusak diri mereka sendiri. Ya, saudara-saudara, kalau saudara baca Keluaran 32 ayat 7, di dalam versi bahasa Inggrisnya, ini terjemahan bebas dari versi bahasa Inggris King James Version-nya, ya. Sekali lagi saya coba, mari kita lihat, ya. Di sini dikatakan di dalam Keluaran 32 ayat 7, ya, have corrupted themselves, ya, have corrupted themselves, ya. Itu judul pelajaran kita hari Selasa, ya, telah merusak diri mereka sendiri, ya, dengan penyembahan berhala yang mereka lakukan, ya, sesuai dengan judul pelajaran kita. Dikatakan merusak diri sendiri. Bahkan dikatakan, dilanjutkan pelajaran kita, bahkan memuji patung ini sebagai patung, ya, dikatakan mereka bahkan mengatakan patung inilah atau berhala itulah yang telah membebaskan mereka dari Mesir, ya. Sungguh sebuah kontradiksi langsung dengan apa yang Allah katakan kepada mereka. Keluaran 20 ayat 2. Penyangkalan akan kehadiran dan perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat ini adalah masalah yang serius. Pemikiran dan perasaan mereka telah diselewengkan dan benar-benar rusak, ya. Jadi luar biasa sekali apa yang telah mereka lakukan, kejahatan yang telah mereka lakukan kepada Tuhan, ya. Padahal kita melihat bahwa
Allah lah yang telah melepaskan mereka dari perbudakan dan memimpin mereka keluar dari Mesir. Tetapi dengan cepat seketika ketika mereka dihadapkan dan menyembah kepada patung berhala, mereka mengatakan bahwa patung atau berhala itulah yang telah memimpin mereka keluar dari Mesir. Ya, bagi Nabi Yeskiel, penyembahan berhala merupakan inti dari semua kesengsaraan umat Allah. Dan dari situlah muncul semua dosa-dosa lainnya. Jadi penyembahan berhala ini menyebabkan bangsa Israel dikatakan di sini, kalau itu kita lakukan, itu akan menyebabkan munculnya dosa-dosa yang lain. Ya, lihat misalkan Yeskiel 8 ayat 1 sampai 18, kemudian Yeskiel 20 ayat 1 sampai 44, Yeskiel 22 ayat 1 sampai 12. Saudara bisa sambil nanti periksa dan belajar dosa-dosa lain yang dimaksud. Ya, kita sering bertanya-tanya, mengapa orang-orang percaya pada zaman dahulu begitu lugu dan tidak dapat dikoreksi ketika mereka terlibat dalam penyembahan berhala buatan manusia. Ya, kita kadang sangat yakin bahwa kita tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Apakah kita benar-benar bebas dari berhala? Berhala-berhala masa kini mungkin memiliki bentuk dan wujud yang berbeda, namun memiliki daya tarik yang sama sebagaimana hal itu telah menjatuhkan kehidupan umat Tuhan, bangsa Israel di masa lampau. Berhala adalah sesuatu yang menggantikan Tuhan. Dan meskipun kita tahu itu tidak benar, kita tetap menyembahnya berulang kali kita lakukan, ya. Tanpa kita sadari mungkin bahkan di sini dikatakan bahwa tanpa kita sadari mungkin kita melakukan dosa dan penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu lampau dan itu kita lakukan sekarang, ya. Hal ini menangkap imajinasi, kasih sayang, waktu, dan pikiran kita lebih banyak daripada Tuhan. Ia bahkan dapat memperbudak pemikiran kita. Bahkan kita menjadi seperti apa yang kita lihat. Dan kita tidak akan naik lebih tinggi dari Tuhan, apapun yang kita layani. Jika Tuhan tidak menjadi pusat kehidupan Anda, maka ilah-ilah lain akan mengisi tempatnya. Jika kita tidak menikmati dan mengembangkan hadirat Tuhan yang hidup, kita akan menikmati hidup. Maaf, jika kita tidak menikmati dan mengembangkan atau menghadirkan hadirat Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita, maka kita akan menikmati dan mengabdikan hidup kita kepada sesuatu atau seseorang yang lain. Apa yang kita gantikan untuk Kristus mungkin memiliki penampilan yang berbeda, ya, itu bisa saja kesombongan, keegoisan, uang, kekuasaan, seks, makanan, TV, obat-obatan, alkohol, pikiran-pikiran yang tidak murni, pornografi, kesenangan, pekerjaan, olahraga, keluarga, video game, film, belanja, ide-ide, politik, musik, posisi atau jabatan, kemudian gelar, nilai, dan lain sebagainya. Daftar ini tidak ada habisnya. Kita sangat kreatif dan inovatif dalam hal ini. Kita dapat mengubah apapun yang baik, indah, dan bermakna menjadi berhala dalam kehidupan kita. Penyembahan berhala sangat berbahaya karena mengubah kepribadian kita, cara berpikir kita, kasih sayang kita, dan kehidupan sosial kita. Hal ini mengubah identitas kita dan menggantikan hubungan pribadi yang tulus dengan interaksi yang hampa dan pada akhirnya tidak berarti, yang pada akhirnya tidak dapat menyelamatkan kita. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Selasa dan kita memasuki pelajaran hari Rabu. Pelajaran hari Rabu judulnya adalah Murka Allah yang benar. Bacalah Keluaran 32 ayat 32 sampai 29. Apakah reaksi Musa terhadap ancaman Allah untuk membinasakan atau menghukum, ya, bangsa Israel yang akan dilakukan oleh Tuhan? Mari kita buka Keluaran 32 ayat 9 sampai 29. Ya, ini lanjutannya. Ayat 9 sampai 29. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, Allahnya, dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Saudara perhatikan ayat 11 ini, ya. Ini kalau kita bisa renungkan ayat ini, ya, sungguh sangat berani Musa, ya. Dia mengingatkan Tuhan dalam hal ini. Saya ulangi ayatnya. Mengapakah Tuhan, dia berkata kepada Tuhan, ya, ketika Tuhan ingin menghukum bangsa Israel. Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Sungguh-sungguh sangat
berani sekali Musa mengatakan kalimat ini. Nah, beranikah kita berkata kepada Tuhan seperti ini? Ya, beranikah kita membela umatnya di hadapan Tuhan ketika Tuhan hendak menjatuhkan hukuman kepada umatnya? Mengapakah orang Mesir akan berkata, ya Musa menyambung kepada Tuhan, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesalah. Ya, Musa menyuruh Allah menyesalah karena malapetaka yang kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kau janjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh batu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya lah pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bagaimana bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda lepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Kita telah menyelesaikan pembacaan ayatnya, kita melanjutkan pembahasan kita, ya, pelajaran hari Rabu. Apakah reaksi Musa terhadap ancaman Allah untuk membinasakan Israel? Ya, itu tadi ada pertanyaannya. Ketika Musa masih berada di Gunung Sinai, Tuhan berfirman bahwa dia akan menghancurkan para pemberontak dan membuat keturunan Musa menjadi bangsa yang besar. Namun bukan itu yang diinginkan Musa. Sebaliknya ia memohon kepada Tuhan, menunjukkan bahwa orang Israel bukanlah umat Musa. Mereka adalah umat Allah. Dia, Musa sendiri, tidak membawa mereka keluar dari Mesir. Ya, jadi dia katakan ini bukan umat Musa, tetapi umat Allah. Karena dia, yaitu Allah, yaitu Tuhan. Dan Musa sendiri tidak membawa keluar dari Mesir. Tetapi Allah katanya. Ya, maksudnya di sini. Tetapi Allah lah yang melakukannya melalui perbuatan-perbuatannya yang dahsyat. Ya, jadi di sini Musa mengatakan ini bukan umatku, ya Allah.
Ya Tuhan, ini adalah umat-Mu. Kau yang bawa mereka keluar dari Mesir, bukan saya, bukan aku, kata Musa. Ya, dan Musa pun berjanji kepada Allah, menekankan janji-janjinya kepada para bapa leluhur. Ya, Musa mengatakan, ingatlah janjimu kepada bapa-bapa leluhur. Kau telah berjanji, ingat janjimu, kata Musa kepada Tuhan. Musa benar-benar bekerja sebagai perantara antara Allah dan manusia. Ya, inilah syafaat yang dilakukan oleh siapa? Oleh Musa. Dia mengantarai antara Allah dan umat Allah. Sesudah dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Keluaran 32:14. Musa kembali kepada mereka. Tidak ada catatan, tidak seperti apa yang terjadi dalam Keluaran 34 ayat 29 sampai 30. Bahwa wajahnya bersinar di hadapan Tuhan. Wajahnya mungkin mencerminkan kemarahannya. Dan ketika ia dekat perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Keluaran 32:19. Memecahkan loh-loh yang berisi dekalog adalah tanda eksternal dari memecahkan isinya. Tuhan menegur Musa karena hal itu. Ya, jadi rupanya tindakan Musa ini berarti bukan itu yang Tuhan inginkan. Ya, ketika dia memecahkan loh-loh yang berisi dekalog, ya, Tuhan katanya menegur Musa karena hal itu. Tetapi kemudian dia memerintahkan Musa untuk memahat 2 loh untuk menggantikan loh yang pertama yang telah kau pecahkan itu. Ulangan 10 ayat 2. Allah sendiri yang akan menulis ulang perintah-perintah tersebut. Musa menegur Harun dengan tajam karena menyerah pada tuntutan umat. Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Keluaran 32 ayat 21. Harun mencoba membenarkan pelanggarannya dengan yang pertama menyalahkan orang lain. Yang kedua dengan sihir. Aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Ya, dia katakan seperti itu. Itu alasan dari siapa? Dari Harun. Yang memperburuk keadaan adalah Harun sendiri sangat dihormati oleh Tuhan karena telah diberi banyak hak istimewa, termasuk naik ke gunung bersama Musa dan 70 orang tua-tua yang lainnya. Tertulis dalam Keluaran 24 ayat 1. Sungguh sebuah ironi yang gelap. Dengan mengklaim bahwa sebuah mukjizat telah terjadi, Harun ingin mengelabui saudaranya. Perhatikan bagaimana satu dosa menyebabkan dosa yang lain. Dalam kasus ini, penyembahan berhala menyebabkan Harun menjadi apa? Berbohong. Namun Musa tidak terkecoh karena ia melihat betapa lihainya, betapa liarnya perilaku bangsa itu. Konsekuensi negatifnya sangat jelas dan Musa harus segera menghentikan pemberontakan tersebut. Apakah yang seharusnya diajarkan oleh kisah ini kepada kita tentang kuasa doa syafaat? Siapa yang harus Anda doakan saat ini? Ya, kuasa doa syafaat. Ini saya akan coba uraikan jawabannya. Kisah ini mengajarkan kita tentang kuasa doa syafaat. Ya, jadi pengalaman dari doa pengantaran yang dilakukan oleh Musa ini mengajarkan kita akan kuasa doa syafaat, ya, yang luar biasa. Kisah ini mengajarkan kita tentang kuasa doa syafaat yang luar biasa, ya. Doa syafaat Musa berhasil mengubah keputusan Allah yang semula murka, yang menunjukkan bahwa doa seorang perantara memiliki dampak yang signifikan. Beberapa poin penting yang diajarkan oleh kisah ini tentang doa syafaat. Yang pertama, berani dan tidak egois. Musa tidak menerima tawaran Tuhan yang menguntungkan dirinya sendiri. Ia memilih untuk berjuang demi keselamatan orang lain, bahkan ketika mereka telah berbuat dosa besar. Mengingatkan janji Tuhan, doa Musa didasarkan pada karakter dan janji-janji Tuhan di masa lalu. Ia meminta Tuhan untuk bertindak sesuai dengan sifatnya yang setia dan penuh kasih. Kemudian memperjuangkan kehormatan Tuhan. Musa tidak hanya berdoa demi umatnya, tetapi juga demi kehormatan Tuhan di mata dunia. Ia berdoa agar bangsa-bangsa lain tidak melihat kehancuran Israel dan menganggap Tuhan sebagai sosok yang tidak setia. Nah, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Rabu dan kita memasuki pelajaran hari Kamis. Di pelajaran hari Kamis dengan judul syafaat. Bacalah Keluaran 32 ayat 30 sampai 32. Seberapa jauh Musa bertindak dalam doa syafaatnya bagi orang-orang berdosa? Apakah yang seharusnya diajarkan oleh kisah ini kepada kita tentang kuasa doa syafaat? Siapakah yang harus Anda doakan saat ini? Ya, mari kita kembali baca lanjutannya. Keluaran 32 ayat 30 sampai 32. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu." Ya. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak,
hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Ya, sungguh mengagumkan doa dari Musa ini, pengantaran atau doa syafaat yang dikatakannya, yang dimohonkannya kepada Tuhan. Ya, dia berani bahkan memohon kepada Tuhan, kalau Engkau Tuhan tidak mengampuni, lebih baik namaku ini kau hapus aja dari kitab yang telah kau tulis. Lebih baik kau hapus saja dari kitab kehidupan. Artinya, lebih baik aku tidak selamat daripada engkau tidak mengampuni mereka. Sungguh luar biasa doa dari siapa? Musa. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita. Karena pemberontakan mereka, hal-hal yang mengerikan terjadi di perkemahan Israel, termasuk kematian banyak orang. Keluaran 32 ayat 28. Keesokan harinya, Musa menyatakan kepada bangsa itu. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar. Ya, dikatakan kamu ini telah berbuat dosa besar. Tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Keluaran 32 ayat 30. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar sebab mereka telah membuat alat emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka. Kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Keluaran 32 ayat 31-32. Tidak heran jika Musa dianggap sebagai tipe Kristus. Karena doa syafaatnya bagi orang-orang berdosa dan kesediaannya untuk mengorbankan nyawanya sendiri bagi mereka. Ia benar-benar mencerminkan apa yang akan Kristus lakukan bagi kita semua. Sungguh belas kasihan yang patut diteladani bagi para pendurhaka. Dia menunjukkan dedikasinya yang total kepada Tuhan dan kasih pengorbanannya bagi manusia. Kitab Keluaran tidak menyatakan berapa lama Musa tinggal bersama Tuhan di gunung itu. Tetapi kitab Ulangan menyatakan bahwa ia berada di Sinai selama 40 hari. Ulangan 9 ayat 18. Dalam Keluaran 32 ayat 32, kata yang diterjemahkan mengampuni berasal dari kata kerja yang arti dasarnya adalah menanggung atau memikul, seperti dalam Yesaya 53 ayat 4 yang tertulis tentang Yesus. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ini adalah kata kerja yang sama yang diterjemahkan mengampuni dalam Keluaran 32 ayat 32 dan menanggung dalam Yesaya 53 ayat 4. Wawasan yang luar biasa mengenai proses keselamatan dan pengampunan dan berapa harga yang harus dibayar Allah untuk menyelamatkan kita. Memang Musa meminta Tuhan untuk menanggung dosa umatnya, yang tentu saja dia lakukan di kayu salib ribuan tahun kemudian. Keluaran 32 ayat 32 tidak hanya menunjukkan ide penebusan pengganti, tetapi juga siapa yang melakukan penebusan, yaitu Allah sendiri. Ayat ini menunjukkan bagaimana pengampunan datang. Allah di dalam Kristus menanggung dosa-dosa kita. Satu-satunya cara agar kita dapat diampuni. Sungguh suatu ungkapan yang kuat tentang rencana keselamatan dan suatu demonstrasi kepada kita dan alam semesta tentang betapa mahalnya harga yang harus dibayar oleh Allah untuk menyelamatkan kita. Sini ada pertanyaan di pelajaran hari Kamis, bagian paling bawah. Musa meminta Tuhan sendiri untuk menanggung dosa-dosa umat, dan pada akhirnya di dalam Yesus dia melakukan hal itu. Bagaimanakah kita memahami kebenaran yang luar biasa ini? Apakah yang dikatakannya kepada kita tentang kasih Allah kepada manusia yang telah jatuh ke dalam dosa? Ya, ini uraian pertanyaannya, makna pengampunan dan kasih Allah. Permintaan Musa agar Tuhan menanggung dosa mereka adalah nubuat yang kuat tentang kedatangan Yesus. Kata Ibrani untuk mengampuni di sini yaitu nasa secara harafiah berarti menanggung atau memikul. Dalam Yesaya 53 ayat 4. Kata yang sama digunakan untuk menggambarkan bagaimana Yesus menanggung penyakit kita. Hal ini mengungkapkan bahwa pengampunan sejati hanya bisa terjadi melalui pengorbanan yang menanggung dosa. Kebenaran luar biasa ini menunjukkan yang pertama, nilai atau harga pengampunan. Pengampunan bukanlah hal yang murah. Dosa tidak bisa begitu saja diabaikan. Dosa harus ditanggung. Musa menunjukkan bahwa ia bersedia menanggungnya. Tetapi Tuhan menunjukkan bahwa hanya dia sendiri melalui Kristus yang mampu melakukannya. Kemudian yang kedua, kasih Allah yang tanpa batas. Kenyataan bahwa Allah bersedia menanggung dosa kita sendiri melalui Yesus menunjukkan kasih-Nya yang tak terukur bagi umat manusia yang berdosa. Itu adalah kasih yang bersifat substitusi, di mana Kristus rela mengambil tempat kita dan menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Ini adalah bukti yang nyata betapa berharganya kita di matanya. Kemudian yang berikutnya, keunikan rencana keselamatan. Musa adalah gambaran, tetapi Yesus adalah kenyataan. Musa bersedia mati demi umatnya, tetapi Yesus benar-benar mati menanggung seluruh dosa umat manusia di atas kayu salib. Sungguh luar biasa bagaimana Musa adalah tipe Kristus yang menggambarkan
akan kedatangan Yesus, akan kelahiran Yesus untuk hidup di dunia, melayani di dunia ini, untuk mati, menjadi juru selamat, untuk menebus dosa, untuk menebus kesalahan kita dan dosa kita dalam kejatuhan manusia dalam kehidupannya. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Kamis, dan puji Tuhan kita memasuki pelajaran yang terakhir, hari yang terakhir yaitu hari Jumat, bagian pendalaman. Di bagian pendalaman, kita diajak untuk membaca tulisan Ellen G. White, Penyembahan Berhala di Sinai dalam Alfa dan Omega Jilid 1, halaman 371 sampai 389. Pelajaran pekan ini menyajikan fokus khusus pada pekerjaan Allah di dalam diri orang percaya. Tuhan dapat melakukannya di dalam kita, melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Efesus 3:20. Kita tidak boleh berfokus pada diri kita sendiri dan memuaskan keinginan pribadi kita. Karena hal ini akan membawa kita kepada penyembahan berhala. Sebaliknya, perhatian kita harus tertuju kepada Allah dan kuasa-Nya. Dia memberikan kekuatan yang menuntun kita kepada kehidupan yang baru dan berkemenangan. Filipi 4 ayat 13 dan Yudas 1 ayat 24 sampai 25. Kasih tidak berbeda halnya dengan keadilan, menuntut agar terhadap dosa ini dijatuhkan hukuman. Allah adalah pelindung, sebagaimana juga pemerintah dari umatnya. Ia membinasakan mereka yang bertahan dalam pemberontakan agar mereka tidak menuntut orang lain kepada kehancuran. Dengan membiarkan Kain hidup, Allah telah menunjukkan kepada alam semesta apa akibatnya bila mana dosa dibiarkan tanpa menerima hukuman. Pengaruh yang telah diberikannya kepada keturunannya melalui kehidupan dan pengajarannya telah memimpin mereka kepada satu keadaan yang penuh kejahatan sehingga harus dibinasakannya dunia ini oleh air bah. Lebih lama manusia hidup, lebih jahat lagi mereka jadinya. Demikian pula dengan kemurtatan di Sinai. Kecuali dengan segera hukuman dijatuhkan ke atas pelanggaran, maka akibat-akibat yang sama akan terlihat kembali. Ellen G. White, Alfa dan Omega Jilid 1 halaman 382 dan 383. Kita telah menyelesaikan bagian pendalaman di hari Jumat dan kita akan memasuki bagian pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Ya, di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, renungkanlah pertanyaan di akhir pelajaran hari Senin. Apa sajakah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menyembah ciptaan itu sendiri dan bukannya menyembah Sang Pencipta? Sebagai contoh, bagaimanakah kita dapat berusaha untuk menjadi penata layan yang baik bagi bumi dan berusaha untuk melindungi lingkungan tanpa menyembahnya atau menjadikannya sebagai berhala? Ya, di pelajaran hari Senin tadi sebenarnya sudah dijawab ya. Menyembah ciptaan, kita bisa menyembah ciptaan alih-alih Sang Pencipta ketika kita menempatkan fokus dan harapan kita pada hal-hal yang diciptakan, bukan pada Tuhan sendiri. Penyembahan lingkungan, ya, yang pertama penyembahan lingkungan. Kita dapat menjadi penata layan yang baik bagi bumi tanpa menyembahnya. Menjadi penata layan adalah tindakan ketaatan kepada perintah Tuhan untuk mengurus ciptaannya. Namun kita mulai menyembah ciptaan ketika kita menjadikan pelestarian lingkungan sebagai tujuan utama di atas nilai-nilai spiritual dan manusia. Ketika kita menganggap Allah memiliki kekuatan spiritual atau percaya bahwa alam dapat memberikan keselamatan, kita telah menjadikannya berhala, ya. Kemudian berikutnya, penyembahan ideologi dan diri sendiri. Bentuk penyembahan berhala modern lainnya adalah menjadikan ideologi, politik, uang, ketenaran, atau bahkan diri kita sendiri sebagai pusat kehidupan, pusat hidup kita. Saat kita menempatkan ambisi pribadi atau status sosial di atas hubungan kita dengan Tuhan, kita secara efektif telah menciptakan berhala. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, kita dapat melihat gawatnya situasi dari konsekuensi dan hasil dari suatu tindakan atau dari keseriusan reaksi terhadap peristiwa tersebut. Mengapa Musa memerintahkan untuk menghukum mati orang-orang dengan keras kepala menolak untuk bertobat? Ya, jadi Musa memerintahkan untuk menghukum mati orang-orang yang dengan keras kepala menolak untuk bertobat dan terus melanjutkan pemberontakan mereka terhadap Allah dan ajarannya. Ya, ini dia jawabannya, hukuman dan keadilan ilahi. Musa memerintahkan hukuman mati bagi mereka yang dengan keras kepala menolak untuk bertobat karena beberapa alasan yang penting. Berikut beberapa alasannya. Yang pertama, untuk menghilangkan kejahatan. Seperti yang dijelaskan oleh Ellen G. White, hukuman itu diperlukan untuk mencegah penyebaran dosa yang mematikan. Hukuman ini berfungsi sebagai tindakan bedah yang drastis. Ya, firman Tuhan tadi di situ dikatakan, yang disampaikan oleh Ellen G. White, dikatakan hukuman ini berfungsi sebagai tindakan bedah yang drastis untuk melindungi seluruh bangsa dari kehancuran total. Menegakkan otoritas Tuhan. Berikutnya, kejahatan bangsa Israel adalah pengkhianatan langsung terhadap perjanjian yang baru saja mereka sepakati dengan Tuhan. Hukuman ini menegaskan bahwa Tuhan adalah penguasa yang adil dan bahwa perjanjiannya memiliki konsekuensi yang serius. Ya, ini adalah pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 3. Mengapa penebusan pengganti adalah satu-satunya model penebusan yang benar
benar. Mengapa teori penebusan apapun yang menyangkal atau meremehkan fondasi substitusi dari Injil merupakan kesalahan teologis yang menyedihkan? Bacalah 1 Petrus 2 ayat 24. Bagaimanakah ayat ini dengan penuh kuasa mengungkapkan ide tentang Yesus sebagai pengganti kita? Ini adalah jawaban dari pertanyaan nomor 3. Penebusan pengganti. Penebusan pengganti adalah satu-satunya model penebusan yang benar karena didasarkan pada kebenaran Alkitab bahwa dosa adalah pelanggaran serius yang memerlukan hukuman. Tanpa substitusi, dosa tidak akan ditanggung dan keadilan Tuhan tidak akan ditegakkan. 1 Petrus 2 ayat 24. Dengan penuh kuasa mengungkapkan ide penebusan pengganti. Ya, di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, dengan penuh kuasa mengungkapkan ide penebusan pengganti. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa Yesus mengambil tempat kita. Ya. Jadi harusnya kita yang mati, atau kita yang mati terhadap dosa, tapi Yesus menggantikannya. Yesus mengambil tempat itu. Ya. Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa Yesus mengambil tempat kita, dia memikul, menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya. Dia tidak hanya memberikan contoh moral, dia secara fisik dan spiritual menanggung hukuman yang telah seharusnya menjadi milik kita. Seharusnya kita yang tanggung, kita yang alami, tetapi Tuhan yang menggantikan kita. Inilah fondasi Injil, bahwa satu-satunya cara kita bisa diampuni dan disembuhkan adalah karena ada pengganti yang rela menanggung dosa kita, dan pengganti itu adalah Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelajaran dan juga pertanyaan-pertanyaannya, dan di sini dikatakan inilah fondasi Injil, bahwa satu-satunya cara kita bisa diampuni dan disembuhkan adalah karena ada pengganti yang rela menanggung dosa kita, dan pengganti itu adalah Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita telah menyelesaikan pelajaran kita, dan kita telah menyelesaikan pelajaran kemurtatan dan syafaat. Dan dari pelajaran tadi kita dapat melihat ya bagaimana ya Musa adalah lambang Kristus. Bagaimana peristiwa Musa naik ke atas bertemu dengan Allah dan dia datang kembali ya. Ini adalah gambaran bagaimana Yesus juga pada saat setelah dia menyelaksanakan misinya, kedatangannya yang pertama setelah peristiwa penyalipan, kita tahu bahwa Yesus juga naik ke surga dan dia akan datang kembali, dan ini menggambarkan apa yang terjadi pada saat di dunia ini, pada saat sebelum Yesus datang kembali. Sama seperti yang terjadi pada zaman Musa. Saudara bisa lihat banyak sekali penyembahan berhala yang terjadi di sekeliling kita. Dan kita mengetahui dari pelajaran ini, penyembahan berhala itu menyebabkan terputusnya hubungan kita dengan siapa? Dengan Tuhan. Dan itu dikatakan sangat memperburuk kehidupan kita. Dan ketika kita terputus dengan Tuhan, itu akan menyebabkan kita melakukan dosa-dosa yang lain yang lebih besar, yang lebih menjijikkan di hadapan Tuhan. Sebagaimana Musa, bangsanya pada waktu itu tidak sabar, ya sama seperti kita tidak sabar menunggu Yesus, yang dimana dikatakan ini adalah Musa adalah lambang Kristus. Ya, diperlukan kesabaran, kesetiaan, dan keteguhan. Jangan sampai peristiwa yang dilakukan oleh bangsa Israel, mereka tidak sabar dan sudah tidak bakalan datang lagi Musa itu. Samalah seperti kita sekarang, sudah terlalu lama Yesus tidak datang, sudah tidak bakalan datang lagi dia. Dan kita melakukan dosa yang sama seperti bangsa Israel lakukan. Dan puji Tuhan, Musa melakukan pengantaraan sama seperti Kristus melakukan pengantaraan, bahwa Yesus Kristus sebagai pengganti, di mana seharusnya kita yang mati oleh karena dosa dan kesalahan kita, tetapi Yesus Kristus menggantikan kita. Dikatakan inilah fondasi Injil, dan Yesus pengganti yang rela menanggung dosa kita, dan pengganti itu adalah Yesus Kristus. Biarlah kiranya pelajaran pada saat ini semakin mengingatkan kita akan berhala-berhala dalam kehidupan kita. Janganlah kita melakukan kemurtatan. Sebaliknya, marilah kita melakukan pengantaraan, melakukan doa syafaat, meminta kepada Tuhan. Kita menjadi jembatan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh sampaikan kepada seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kita akan tutup pelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan yang Tuhan berikan, yang Tuhan telah berikan kepada kami sepanjang hidup kami hingga pada saat ini. Pada saat ini kami kembali diingatkan akan firman Tuhan, pelajaran firman Tuhan pada saat ini yang mengingatkan kami akan perjalanan bangsa Israel ketika mereka dipimpin oleh Musa yang melambangkan Kristus, melakukan dosa, kemurtatan yang sangat besar. Mereka lakukan dengan menyembah kepada berhala yang tidak memiliki perasaan apa-apa, yang tidak memiliki kasih, yang tidak bisa memberikan keselamatan. Hanya Engkau yang dapat memberikan keselamatan itu. Janganlah kami pergi kepada berhala-berhala di dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat selalu ingat dan kami selalu dapat percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Terima kasih ya Tuhan atas pengantaran yang Kau buat bagi kami. Seharusnya kami yang mati di kayu salib. Seharusnya kami yang mati oleh karena dosa dan kesalahan kami. Seharusnya kami mengalami kematian binasa
selama-lamanya dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan telah menyelamatkan kami dari kebinasan dan mati kekal itu ya Tuhan. Dengan Engkau telah mengorbankan hidupmu bagi kami. Dan dengan percaya kami dapat menerima keselamatan dan Engkau membawa kami pulang kembali ke surga, ke rumah Bapa. Dan Engkau telah menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan atas keselamatan yang Engkau telah berikan. Memberkati hamba-Mu dan keluarga dan juga seluruh pemirsa yang mempelajari firman ini. Biarlah kami boleh bagikan kepada orang lain sekeliling kami. Biarlah firman ini dan pelajaran ini boleh menjadi berkat, dan kepada orang-orang yang belum mendengarkannya, biarlah mereka boleh diketuk, Roh Kudus bekerja bagi mereka, bahwa mereka dapat mempercayai bahwa Yesuslah pengganti itu. Yesuslah yang telah menggantikan akan kematian kami, dan keselamatan itu boleh menjadi bagian dari kami. Kami serahkan doa dan permohonan ini kepada Bapa melalui pantaran Yesus Kristus Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.